Bayangkan malam begitu sunyi. Angin seolah menahan napasnya. Langit menggantungkan bintang-bintang bagai cahaya rahasia dari dunia tak kasat mata. Dalam keheningan itu, para wali, hamba-hamba terpilih, mulai berbisik dalam zikir yang tak pernah terdengar oleh telinga biasa. Zikir ini bukan sembarang lantunan kata. Ia adalah getaran, ia adalah kunci, ia adalah panggilan kepada langit, kepada Sang Maha yang sedang membuka gerbangnya. Mereka tidak sekadar membaca, mereka berhubungan, dan langit pun menjawab. Dalam tradisi para kekasih Allah, ada momen-momen ketika alam tampak diam, tapi ruh mereka bergerak menuju cahaya. Zikir yang mereka baca bukan sekadar lafaz, tetapi adalah denyut dari jiwa yang meleleh karena rindu. Kita akan mengupas satu demi satu makna, rahasia, dan kekuatan zikir yang konon mampu membuka gerbang langit. Zikir yang disematkan oleh para wali dalam sepi mereka, dalam tangis mereka, dalam cinta mereka yang tak berbatas kepada Allah. Zikir yang siapa tahu jika kau renungi dan kau amalkan, bisa mengubah malam-malammu menjadi taman-taman rahmat yang bersambung dengan langit. Bab 1. Gerbang langit dan mereka yang tahu kapan ia terbuka. Di balik hening malam yang membentang luas, tersimpan rahasia yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa-jiwa yang telah terbebas dari hiruk-pikuk dunia. Gerbang langit bukanlah sekadar metafora atau cerita khayalan, melainkan sebuah realitas spiritual yang menghubungkan alam fana dengan alam gaib. Waktu-waktu tertentu di malam hari, terutama di sepertiga akhir, langit diyakini membuka pintu-pintunya yang tersembunyi, memungkinkan doa dan zikir dari para hamba yang tulus untuk sampai dengan mudah ke hadiratnya. Hanya mereka yang memiliki kepekaan ruhani tinggi, mereka yang telah melatih diri melalui kesabaran, keikhlasan, dan penghambaan, yang mampu menangkap getaran lembut pembukaan gerbang ini. Dalam keheningan dan kesunyian, mereka berdiri sebagai saksi atas kebesaran Tuhan, menyambut setiap momen dengan zikir yang bukan hanya lafaz, melainkan pancaran cinta dan harapan yang membuncah dari dasar hati. Tidak setiap orang berkesempatan merasakan momen sakral itu. Dunia seringkali membelenggu hati dengan kesibukan dan gangguan yang membuat ruh tertutup dan jauh dari kesadaran ilahi. Namun para wali, mereka yang telah melewati tahapan spiritual paling dalam, mengajarkan bahwa dengan disiplin zikir dan pengendalian diri, kita dapat membuka pintu hati yang menjadi jendela bagi gerbang langit itu. Mereka bukan sekadar membaca doa atau lafaz yang berulang-ulang, melainkan mengalirkan sebuah energi yang melampaui kata-kata, sebuah sambungan langsung antara hati yang merindu dan Allah yang Maha Mendengar. Gerbang langit, dalam pengertian ini, bukan hanya sesuatu yang abstrak, tetapi sebuah pengalaman nyata yang mengubah cara seseorang memandang dunia dan keberadaannya di dalamnya. Dalam catatan para salik dan ulama terdahulu, mereka sering menyebut waktu sepertiga malam sebagai masa paling istimewa. Di saat itulah, langit dikatakan paling dekat dengan bumi, paling mudah dijangkau oleh zikir dan doa. Tetapi bukan sekadar waktu yang membuat gerbang itu terbuka, melainkan kesiapan hati hamba yang memohon. Tanpa kerendahan dan ketulusan, bahkan waktu terbaik sekalipun akan berlalu tanpa makna. Para wali mengajarkan bahwa gerbang langit terbuka bukan hanya karena faktor eksternal, tetapi karena internal. Betapa dalam dan kuatnya hubungan seorang hamba dengan Tuhannya. Zikir yang mereka bacakan pada saat ini bukan sembarang ucapan, melainkan detak jantung spiritual yang mengalirkan cahaya ke setiap sudut hati hingga ke lapisan terdalam jiwa. Seringkali mereka yang menghayati zikir pada waktu tersebut merasakan perubahan yang begitu mendalam, seolah dunia dan segala beban yang melekat padanya menghilang sejenak, digantikan oleh ketenangan yang suci dan kebahagiaan yang tak terlukiskan. Zikir ini bukan hanya untuk meminta, tetapi juga untuk menyerahkan segala yang dimiliki, mengakui keterbatasan diri, dan memohon ampun atas segala kesalahan yang selama ini mungkin tak disadari. Dalam momen itu, langit dan bumi seakan menjadi satu, doa dan pengharapan menyatu, dan hamba berdiri dalam kejujuran mutlak di hadapan Sang Pencipta. Inilah esensi dari gerbang langit yang terbuka, sebuah pertemuan agung antara hamba dan Tuhan, antara doa dan jawaban, antara harapan dan kenyataan yang sempurna. Dan kini,
Mari renungkan bersama, apakah kita pernah menyadari bahwa gerbang langit itu bisa terbuka untuk kita jika kita mau? Apakah kita pernah membiarkan diri terhanyut dalam keheningan malam dengan zikir yang benar-benar keluar dari hati? Jika tidak, mungkin inilah saatnya untuk mulai membuka ruang dalam jiwa kita, untuk menyiapkan hati, meluruhkan segala keraguan, dan menyambut cahaya yang siap menerobos kegelapan. Karena gerbang langit bukan hanya milik para wali, ia adalah hadiah bagi setiap insan yang bersedia mengetuknya dengan penuh keyakinan dan kesungguhan. Dan pada akhirnya, zikir yang mereka baca bukan sekadar kata-kata, melainkan suara jiwa yang mendamba kedamaian abadi dan kedekatan dengan Sang Maha Pengasih. Bab 2. Zikir para wali, sebuah warisan langit. Dalam sejarah panjang para pecinta Tuhan, zikir bukan sekadar rangkaian lafaz yang diulang-ulang, melainkan napas kehidupan ruhani yang menghubungkan manusia dengan keabadian. Para wali bukan hanya dikenal karena karamah atau keajaiban yang mengiringi langkah mereka, melainkan karena keistiqomahan mereka dalam menjaga zikir sebagai jalan hidup. Mereka menyematkan zikir dalam tiap tarikan napas, dalam setiap gerakan tubuh, dalam tiap detak jantung. Mereka menjadikan zikir sebagai pakaian jiwa, melekat, menyatu, dan menjadi identitas ruhani yang tak tergantikan. Dan di antara sekian banyak zikir, ada yang mereka jaga sebagai pusaka langit, yang hanya dilafazkan dalam keheningan malam saat dunia tertidur dan langit mulai bersiap membuka gerbangnya. Satu zikir yang sering disebut-sebut dalam riwayat para sufi dan ahli hakikat adalah Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghits. Artinya, wahai yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Zikir ini bukan hanya permohonan, tetapi pengakuan total atas ketidakberdayaan manusia di hadapan kekuatannya yang mutlak. Dalam pengucapannya terdapat ketundukan, kepasrahan, dan harapan yang tidak berujung. Para wali membacanya bukan hanya karena diajarkan, melainkan karena telah merasakan kekuatan dari zikir ini. Kekuatan yang mampu menenangkan badai dalam jiwa, menenangkan kegelisahan dalam dada, dan menyembuhkan luka yang tak terlihat. Zikir ini mereka ulang dalam gelap, kadang dalam tangis, dalam bisikan nyaris tak terdengar, tapi justru dalam itulah zikir menjadi paling kuat. Karena ia lahir dari kedalaman batin yang paling sunyi. Mengapa zikir ini menjadi pilihan saat gerbang langit terbuka? Karena di saat-saat seperti itu, para wali tidak datang dengan kebesaran, tapi dengan kehinaan diri. Mereka tidak membawa daftar permintaan panjang, tapi cukup membawa hati yang hancur penuh harap. Zikir ini mencerminkan posisi manusia yang benar di hadapan Tuhan. Makhluk yang lemah, yang hanya bisa berharap pada kasih sayang Sang Pencipta. Ketika langit terbuka, mereka tahu bukan kekuatan logika atau kecerdasan yang akan menembus batas, melainkan kelembutan jiwa, ketulusan niat, dan kerendahan hati. Maka mereka memilih zikir yang menggambarkan itu semua. Ya Hayyu Ya Qayyum bukan hanya lafaz, melainkan deklarasi iman, bahwa hanya Dia yang mampu menghidupkan harapan yang hampir mati. Namun zikir ini bukan milik eksklusif para wali. Ia adalah warisan langit yang bisa diwarisi oleh siapapun yang bersedia membersihkan hatinya. Bagi mereka yang jiwanya terluka, bagi mereka yang merasa hidupnya berjalan tanpa arah, atau bahkan mereka yang merasa telah terlalu jauh dari rahmat Tuhan, zikir ini adalah pintu kembali. Ia tidak menuntut apapun kecuali kejujuran dari hati. Ucapkan dengan tenang, ulangi dengan lembut, biarkan setiap lafaz menyusup ke sela-sela luka batinmu. Di situ akan kau rasakan bahwa langit mulai membisikkan sesuatu kembali, bahwa engkau tidak sendiri, dan bahwa rahmat Allah tidak pernah tertutup, bahkan untuk mereka yang merasa telah kehilangan segalanya. Jadi, renungkanlah sejenak saat malam mendekap bumi dan kesunyian mulai merayapi ruang-ruang pikiranmu. Adakah engkau ingin langit mendengarmu? Adakah engkau ingin doamu tak tertahan oleh dinding takdir? Maka jadikan zikir ini sebagai jembatan. Sebutkan namanya, Ya Hayyu Ya Qayyum, dengan suara lirih atau bahkan tanpa suara. Rasakan bagaimana hatimu mulai berdetak pelan mengikuti iramanya, dan bagaimana dadamu terasa lapang,
seiring rahmat-Nya menyentuh nuranimu. Zikir ini adalah pelita dalam malam panjang kehidupan. Ia adalah senjata para kekasih Tuhan, dan kini telah sampai kepadamu. Tinggal kau memilih, akan kau diamkan sebagai cerita, atau akan kau hidupkan sebagai jalan pulang. Bab 3. Mengapa hanya wali yang mengerti zikir ini? Ada hal-hal yang tak bisa diajarkan melalui lisan, tak bisa dituliskan dalam kitab, dan tak bisa dipahami oleh logika semata. Zikir terutama yang digunakan para wali ketika gerbang langit terbuka adalah salah satunya. Lafaznya memang bisa dihafal oleh siapa saja, tapi rasa yang menyertainya, makna batin yang terkandung dalam setiap ucapannya, hanya bisa dirasakan oleh mereka yang telah lama tenggelam dalam samudera pengabdian. Bukan karena zikir itu bersifat rahasia, tetapi karena hati manusia memiliki tingkat kejernihan yang berbeda. Ada hati yang masih diliputi kabut dunia, dan ada hati yang telah diasah melalui ujian, zikir malam, air mata taubat, dan rasa takut yang suci kepada Allah. Maka ketika seorang wali mengucapkan Ya Hayyu Ya Qayyum, ia tidak hanya sedang memanggil nama, melainkan sedang menyingkap langit dari dalam dirinya sendiri. Wali bukanlah makhluk asing yang hidup di dimensi lain. Mereka bukan malaikat, bukan pula nabi. Mereka adalah manusia, seperti kita, daging dan darah, lahir dari rahim, merasakan lapar dan letih. Tapi mereka membuat satu pilihan besar, untuk tidak menjadikan dunia sebagai tujuan, melainkan hanya sebagai jembatan menuju perjumpaan abadi dengan Tuhannya. Dalam proses itu, mereka membersihkan hati dari dengki, menjaga lisan dari kesia-siaan, dan melatih diri untuk tidak berharap pada siapapun kecuali Allah. Dan ketika hati itu mulai bersih, zikir menjadi sangat kuat. Ia bukan lagi lafaz kosong, melainkan kekuatan spiritual yang mampu menembus batas-batas yang tak terlihat. Maka wajar jika zikir yang sama, jika diucapkan oleh seorang wali, memiliki getaran yang jauh lebih dalam dibanding jika diucapkan oleh seseorang yang sekadar menirunya tanpa kesadaran batin. Hal inilah yang menjelaskan mengapa hanya para wali yang mampu benar-benar mengerti zikir itu. Mereka bukan hanya tahu arti lafaznya, tetapi memahami rasa yang menyertainya. Mereka telah melewati malam-malam yang dingin dengan kening bersujud, telah melintasi siang-siang yang penuh ujian dengan hati yang berserah. Setiap zikir menjadi tempat bernaung bagi jiwa mereka yang lelah, tapi tetap berharap. Mereka mengenal Allah bukan hanya melalui nama-namanya, tetapi melalui pengalaman langsung bersama takdir, ujian, kesendirian, dan cinta yang tak bersyarat. Maka saat mereka berzikir, langit pun mendengar, karena Allah mencintai suara hati yang telah terbakar oleh kerinduan. Namun bukan berarti zikir ini tertutup bagi kita. Justru kisah para wali hadir sebagai cermin dan ajakan bahwa jalan mereka bisa dilalui siapapun yang bersungguh-sungguh. Mungkin kita tidak akan langsung memahami kedalaman zikir mereka, tapi dengan niat yang lurus, dengan istiqamah yang jujur, lambat laun zikir itu akan hidup dalam diri kita. Kita akan mulai merasakan bahwa setiap kali menyebut namanya, ada getaran halus dalam dada. Bahwa setiap kali kita ulang lafaz-lafaz itu, ada cahaya yang menembus kegelapan batin kita. Para wali tidak ingin menguasai zikir ini sendiri. Justru mereka berdoa agar lebih banyak jiwa yang mencicipi nikmatnya, mengenal Allah melalui zikir yang sejati. Zikir yang lahir dari kerendahan, bukan dari kebiasaan. Jadi kini, pertanyaannya bukan lagi, mengapa hanya wali yang mengerti zikir ini? Tetapi, apakah kita bersedia menjadi murid kehidupan seperti mereka? Apakah kita bersedia melewati malam dalam kesunyian, menjauhi kelalaian, memeluk sepi demi mendengar suara Tuhan dalam hati? Jika ya, maka pelan-pelan zikir yang dulu terasa kaku akan mulai mengalir. Hati yang dulu mati akan mulai hidup kembali. Dan saat itulah kita pun akan tahu bahwa zikir para wali bukan milik mereka semata. Ia adalah rahmat yang diturunkan kepada siapa saja yang bersedia bersujud lebih lama, menangis lebih dalam, dan mencinta Tuhan tanpa syarat. Bab 4. Saat zikir menjadi nafas jiwa. Bayangkan jika setiap tarikan napasmu bukan hanya sekadar aktivitas biologis, tetapi sebuah zikir yang mengalir tenang, memanggil nama Tuhan dengan kesadaran penuh.
Saat zikir menjadi nafas jiwa, seluruh dimensi kehidupan berubah. Dunia tak lagi tampak menakutkan, waktu tak lagi terasa menyesakkan, dan segala yang sebelumnya tampak tak terjawab, perlahan-lahan menemukan maknanya. Para wali telah mencapai maqam ini. Mereka tidak lagi memisahkan antara zikir dan hidup. Setiap gerakan mereka, berjalan, diam, menatap, bahkan tersenyum, adalah bagian dari penghambaan yang dalam. Mereka tidak perlu menunggu waktu tertentu untuk mengingat Allah. Karena bagi mereka, setiap detik adalah kesempatan untuk melekatkan hati kepadanya. Inilah zikir yang sejati, bukan sekadar ibadah tambahan, tapi nafas kehidupan ruhani yang terus mengalir tanpa putus. Zikir yang telah menyatu dengan jiwa akan mengubah cara seseorang memandang dunia. Hal-hal yang dulu tampak penting menjadi remeh, dan hal-hal yang dulu dilupakan, seperti ketenangan batin, kesabaran, dan cinta kepada sesama, tiba-tiba menjadi inti dari kehidupan. Para wali tidak menjadi lembut karena lemah, tapi karena zikir menjadikan mereka kuat tanpa perlu kasar. Mereka tak mudah marah karena hatinya telah penuh oleh cahaya. Zikir membentuk cara berpikir yang lapang, meruntuhkan kesombongan yang halus, dan menggantinya dengan ketulusan yang menyejukkan. Mereka bisa berada di tengah keramaian tanpa kehilangan keheningan batin. Sebab zikir itu tetap berputar di dalam, mengisi ruang jiwa yang tak terlihat oleh mata, tapi sangat terasa oleh setiap yang hadir di sekitarnya. Tak sedikit orang yang bertanya, bagaimana bisa mencapai keadaan seperti itu? Apakah harus meninggalkan dunia? Apakah harus menjadi sufi dan hidup dalam kesendirian? Tidak, karena zikir bukan tentang tempat, tetapi tentang kehadiran hati. Bahkan di tengah kesibukan, jika hati terbiasa mengingat Allah, maka zikir bisa tetap berlangsung. Yang perlu dilatih adalah keikhlasan. Mulailah dari yang kecil, menyebut nama Allah saat membuka mata, saat hendak bekerja, saat merasa lelah, atau saat sedih menyelimuti dada. Biarkan zikir itu menetes pelan seperti air di batu. Mungkin awalnya terasa kering, hambar, dan biasa saja. Tapi jika kau tekun, akan datang satu malam, satu waktu, di mana zikir itu berubah menjadi api, membakar gelapnya kelalaian, dan menerangi setiap ruang dalam dirimu. Ada satu kisah para arif yang mengatakan bahwa zikir yang diteruskan dalam keistiqomahan akan berubah menjadi zikir diam. Zikir yang tidak lagi diucapkan lisan, tapi terus terjadi dalam batin, tanpa suara, tanpa gerak, namun lebih hidup dari apapun yang pernah kau rasakan. Zikir semacam ini bukan lagi sesuatu yang dilakukan, melainkan sesuatu yang ada. Seperti udara di sekitar kita, seperti denyut jantung yang tak perlu diperintah. Zikir telah menjadi bagian dari eksistensimu. Kau tidak perlu memaksa, ia mengalir sendiri. Dan saat zikir telah menjadi seperti itu, maka pintu-pintu rahasia kehidupan akan mulai terbuka. Rasa takut akan sirna, rasa resah akan luruh, dan segala bentuk kegelisahan akan tenang dalam dekapan nama Allah yang hidup dalam hatimu. Maka kini renungkanlah, sudahkah zikir menjadi bagian dari hidupmu, atau ia masih menjadi aktivitas sesekali saja? Apakah engkau sudah membiarkan zikir itu mengisi kekosongan jiwamu, atau hanya mengulang lafaz tanpa benar-benar merasa dekat? Jika belum, tak ada kata terlambat. Allah tidak menunggumu sempurna, ia hanya ingin engkau datang dengan hati yang jujur. Mulailah malam ini, duduklah sendiri, ucapkan namanya perlahan, rasakan detak jantungmu, rasakan kehadirannya di sekitarmu, dan biarkan zikir itu menyusup perlahan, masuk ke dalam aliran darah, menenangkan segala yang resah. Karena ketika zikir telah menjadi nafas jiwamu, maka hidupmu bukan lagi sekadar perjalanan, ia menjadi ibadah yang tak pernah berhenti. Bab 5. Cahaya di balik kesunyian zikir malam. Dalam setiap kesunyian malam tersembunyi cahaya yang tidak dapat ditangkap oleh mata biasa. Hanya jiwa yang terbangun dari tidur panjang dunia yang mampu merasakannya. Saat manusia lain tertidur pulas dalam lelap yang sunyi, para pecinta Tuhan bangun dan memanggil namanya. Mereka tidak bangkit karena kewajiban, tapi karena kerinduan. Di balik gelap malam, mereka menyaksikan terang yang jauh lebih indah daripada mentari pagi. Terang yang tidak berasal dari langit dunia, melainkan dari langit hati. Dan cahaya itu lahir dari zikir yang tulus,
yang dibisikkan dalam linangan air mata, dalam nafas yang tertahan, dalam pengakuan yang jujur bahwa manusia ini tak mampu apa-apa tanpa pertolongannya. Inilah zikir malam, ladang rahasia para wali, pelabuhan sunyi tempat ruh-ruh yang rindu berlabuh. Kesunyian bukanlah kehampaan. Bagi para ahli zikir, kesunyian adalah ruang suci tempat percakapan agung terjadi antara hamba yang hina dan Tuhan yang maha tinggi. Di tengah malam suara dunia mengecil, hiruk-pikuk pikiran melemah, dan hanya satu nama yang mulai menggema dalam dada, Allah. Zikir malam menjadi seperti bisikan kepada kekasih yang jauh. Ia tidak perlu keras, tidak perlu panjang, cukup tulus. Dalam kesunyian itulah zikir menemukan kekuatannya yang paling murni. Ia tidak butuh penonton, ia tidak haus pujian. Ia adalah dialog yang begitu personal dan dalam, tempat di mana segala luka diceritakan, segala dosa diakui, dan segala harapan dititipkan kepada yang tak pernah menolak hambanya. Para wali memahami bahwa malam adalah anugerah besar, bukan hanya karena saat itu doa lebih mudah didengar, tapi karena malam membuat manusia lebih jujur. Siang hari penuh topeng, kita berinteraksi, berpura-pura kuat, tampak baik-baik saja. Tapi malam membuka semua itu. Di sanalah manusia kembali menjadi dirinya sendiri, rentan, lemah, rapuh, dan disitulah zikir paling ampuh menyembuhkan. Dalam diam yang hening, para wali mengulang satu nama, Allah, Allah, tak cepat, tak ramai, tapi dalam, sangat dalam. Setiap sebutan seperti anak panah yang melesat ke langit, mengetuk gerbang rahmat, dan kembali membawa ketenangan yang tak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Tidak jarang dalam kesunyian zikir malam itu, air mata jatuh bukan karena sedih, tapi karena rasa syukur yang tiba-tiba membuncah. Rasa haru karena bisa menyebut namanya. Rasa damai karena tahu bahwa Allah masih membuka pintunya lebar-lebar. Inilah momen ketika zikir tidak lagi menjadi permohonan, tapi menjadi kehadiran. Kita tidak lagi datang dengan permintaan, tapi cukup dengan kebersamaan. Duduk bersimpuh dalam gelap, berbisik pelan, dan merasa bahwa meskipun dunia tak peduli, Allah masih mendengar. Zikir malam menjadi pelukan tak terlihat bagi jiwa yang beku. Ia mencairkan segala luka, melembutkan hati yang keras, dan menyalakan lentera di tengah kegelapan yang paling pekat. Lalu, tidakkah engkau ingin mencicipi cahaya itu juga? Tidakkah engkau rindu pada suasana malam di mana engkau bukan hanya diam, tapi mendekat kepadanya? Mungkin awalnya terasa sunyi dan asing, tapi jika engkau terus ulang zikirmu, malam demi malam, perlahan kesunyian itu akan berubah menjadi teman. Dan dari situ muncullah cahaya, cahaya yang tidak berasal dari lampu, tapi dari dalam jiwamu sendiri. Sebuah cahaya yang memancar karena zikirmu diterima, karena tangismu didengar, dan karena malam-malam sunyimu tak lagi sia-sia. Zikir malam bukanlah ritual untuk mereka yang sempurna. Justru ia adalah jalan kembali bagi mereka yang ingin pulang. Dan cahaya di balik kesunyian itu menunggu untukmu jika kau bersedia bangkit dan menyebut namanya dalam gelap. Bab 6. Ketika langit menjawab zikirmu. Ada satu momen yang tidak mudah dijelaskan dengan kata-kata, tetapi mereka yang telah mengalaminya tahu persis rasanya. Ketika langit menjawab zikirmu, bukan melalui suara yang terdengar oleh telinga, bukan pula lewat cahaya yang tampak oleh mata, tetapi melalui kedamaian yang mendalam, melalui isyarat yang halus namun tegas, melalui kejadian-kejadian yang tak terduga tapi penuh makna. Zikirmu yang terus kau ulang, yang kau bisikkan malam demi malam dalam sepi, ternyata tidak pernah lenyap di angin. Ia dikumpulkan, disimpan, dan pada waktunya, saat langit menghendaki, zikir itu kembali padamu dalam bentuk jawaban. Itulah saat ketika engkau tahu bahwa Allah benar-benar mendengar. Bahkan ketika dunia merasa kau tak bersuara. Jawaban dari langit tidak selalu berupa terkabulnya permintaan. Kadang justru ia hadir dalam bentuk perubahan dalam diri. Rasa marah yang dahulu mudah menyala, kini redup. Luka lama yang tak kunjung sembuh, tiba-tiba tak lagi terasa menyakitkan. Beban hidup yang berat tetap ada, tapi kini terasa ringan. Inilah bentuk jawaban yang paling lembut. Transformasi batin. Allah menjawab dengan membentuk kembali hatimu, membuatnya lebih sabar, lebih tenang, lebih lembut. Dan kadang
itulah yang paling kita butuhkan. Kita memohon perubahan keadaan, tetapi Allah justru mengubah cara kita memandang keadaan itu. Melalui zikir, jiwa kita dibentuk ulang agar mampu menanggung hidup dengan kekuatan yang baru. Ada pula jawaban yang datang dalam bentuk kejadian nyata, yang begitu tepat, begitu sesuai dengan harapan rahasia yang selama ini hanya kau simpan dalam doa. Tiba-tiba seseorang datang membawa solusi. Tiba-tiba jalan yang tertutup terbuka. Tiba-tiba ada pintu rezeki, pintu cinta, pintu kesembuhan yang selama ini tak pernah kau duga. Namun bagi para ahli zikir, mereka tidak kaget ketika hal itu terjadi. Karena mereka tahu, zikir bukan hanya mengetuk pintu, tapi juga menggerakkan langit. Allah adalah zat yang maha menyusun segalanya. Dan dia tidak pernah meninggalkan zikir yang tulus dalam kehampaan. Setiap ucapan yang keluar dari hati yang remuk karena rindu akan dicatat, dikawal malaikat, dan diberi waktu yang paling tepat untuk dijawab. Maka teruslah berzikir, meskipun terasa seperti tak ada perubahan. Meskipun malam-malam terasa sunyi dan jawaban tak kunjung tiba. Karena bisa jadi langit sedang menyiapkan jawaban yang jauh lebih baik dari apa yang kau minta. Atau bahkan bisa jadi zikirmu sedang menghindarkanmu dari sesuatu yang kau kira baik padahal penuh keburukan. Allah tidak buta arah. Dia mendengar semuanya, melihat hatimu sepenuhnya, dan memberi tidak hanya sesuai permintaan, tetapi sesuai kebutuhan hakiki ruhani. Jawaban langit bukan hasil dari seberapa keras kau berseru, tapi dari seberapa dalam kau menyandarkan dirimu kepadanya. Itulah rahasia zikir yang sejati. Ia bukan sekadar permintaan, tapi penyerahan total. Lalu jika suatu malam kelak engkau merasakan ketenangan yang aneh, yang datang tiba-tiba, tanpa sebab, jangan buru-buru mengabaikannya. Bisa jadi itulah saat langit sedang menjawabmu. Saat Allah sedang membalas zikirmu bukan dengan suara, tapi dengan ketentraman yang tak bisa dibeli. Dan jika engkau menangis karena merasa begitu disayang, begitu dilihat olehnya, maka bersyukurlah, sebab zikirmu telah diterima. Langit tidak pernah diam, ia hanya menunggu waktu yang paling mulia untuk menjawab panggilan hamba yang tak pernah lelah mengetuk. Dan saat itu tiba, engkau akan tahu bahwa zikir bukan hanya untuk mengisi waktu malam, melainkan untuk mengetuk pintu rahmat yang akhirnya terbuka untukmu. Bab 7. Zikir yang menghidupkan hati yang mati. Tidak ada kematian yang lebih sunyi daripada hati yang membeku dalam kelalaian. Hati yang tidak lagi tersentuh oleh nasihat, tidak bergetar saat mendengar nama Allah, dan merasa biasa saja ketika melakukan dosa. Ia mungkin masih berdetak secara fisik, tapi secara ruhani telah menjadi ruang kosong yang kehilangan cahaya. Inilah kematian yang paling dalam, karena ia terjadi saat seseorang masih berjalan, berbicara, dan hidup dalam pandangan manusia, tetapi jiwanya sudah redup. Namun rahmat Allah tidak pernah tertutup. Bahkan hati yang mati pun masih bisa dihidupkan kembali. Dan salah satu cara paling dahsyat untuk menghidupkan hati yang mati adalah dengan zikir. Sebab zikir bukan hanya ibadah, melainkan percikan cahaya yang bisa menyalakan kembali api keimanan yang padam. Bayangkan sebuah taman yang lama tidak disiram. Tanahnya kering, rumputnya layu, bunganya gugur sebelum mekar. Lalu datang hujan pertama setelah musim panjang kemarau. Air menyentuh tanah itu perlahan, meresap, membasahi, dan akhirnya menyuburkan kembali. Seperti itulah zikir bagi hati yang lama, tak disentuh oleh penghambaan. Setiap lafaz nama Allah adalah tetesan rahmat. Mungkin pada awalnya, hati tetap terasa keras. Tak ada getaran, tak ada perubahan, tapi jangan berhenti. Karena zikir bekerja secara halus dan bertahap. Ia menyusup ke dalam kesunyian hati, membersihkan debu-debu dosa yang menumpuk, dan menggugah kembali rasa cinta yang mungkin pernah ada namun telah lama terkubur. Para wali dan orang-orang syaleh tak serta-merta memiliki hati yang bercahaya. Mereka juga pernah berjuang, mereka juga pernah tersesat, pernah jatuh, pernah merasa hampa. Tapi mereka memilih untuk kembali, dan mereka mulai dengan zikir. Tidak dengan hafalan panjang, tetapi dengan kejujuran hati. Mereka mengulang-ulang nama Allah. Bukan karena mereka sudah suci, tapi karena mereka ingin disucikan. Dan sedikit demi sedikit, zikir itu menyembuhkan luka-luka mereka.
Ia meresap seperti embun pagi yang membasahi daun-daun yang kehausan. Zikir menjadi cahaya yang menuntun langkah mereka kembali kepada kehidupan ruhani yang sesungguhnya. Bukan kehidupan yang hanya bergerak secara jasad, tapi juga berdenyut dalam keimanan dan harapan. Jika engkau merasa hatimu telah mati, jangan biarkan ia terkubur lebih dalam. Jangan tunggu sampai dosa menjadi kebiasaan dan kebaikan terasa asing. Ambillah zikir sebagai jalan pulang. Mulailah dengan satu lafaz yang engkau hayati. La ilaha illallah, ucapkan perlahan, dari hati, walau hanya sekali. Jangan terburu-buru mencari rasa. Yang penting adalah kejujuran niat. Seiring waktu, zikir itu akan menghangatkan hatimu yang beku. Ia akan menghidupkan kembali nurani yang sempat pingsan. Dan saat engkau mulai menangis tanpa sebab saat berzikir, ketahuilah, itulah tanda bahwa hatimu mulai hidup kembali. Ia mulai merasakan sentuhan ilahi yang selama ini kau cari di luar, padahal letaknya di dalam dirimu sendiri. Hati yang hidup bukanlah hati yang tanpa dosa, tapi hati yang hidup adalah hati yang tahu kemana ia harus kembali saat tergelincir. Ia tahu jalan pulang, dan jalan itu selalu dimulai dengan zikir. Maka jangan malu memulai meski terlambat. Jangan ragu untuk kembali meski telah jauh. Zikir bukan hanya milik mereka yang rajin beribadah. Zikir adalah hak semua hamba yang merindukan kedamaian sejati. Jika hatimu lelah, jika hidup terasa kosong, maka berhentilah sejenak. Diamlah dan sebut nama Allah. Ulangi, rasakan, dan biarkan zikir itu menjadi cahaya pertama yang membelah kegelapan dalam dadamu. Karena selama engkau masih mau berzikir, hatimu belum benar-benar mati. Masih ada kehidupan, masih ada harapan. Bab 8. Rahasia ketenangan para wali. Jika engkau pernah melihat seorang wali atau orang saleh, kau mungkin akan merasakan satu hal yang sulit dijelaskan dengan logika, ketenangan yang memancar dari diri mereka. Bukan dari kata-kata bijak yang mereka ucapkan, bukan pula dari penampilan yang mencolok, melainkan dari aura jiwa yang hening dan damai. Mereka bisa berada di tengah badai kehidupan, namun tetap tersenyum tenang. Mereka bisa menghadapi musibah, tekanan, fitnah, bahkan kehilangan besar, namun tak kehilangan arah. Ketenangan itu bukan bawaan lahir. Ia adalah buah dari perjalanan panjang yang penuh zikir, penuh penghambaan, penuh penyerahan diri yang total kepada Allah. Inilah rahasia ketenangan para wali. Mereka telah menyerahkan semua urusan kepada Sang Pemilik segala urusan. Ketenangan para wali bukan berarti hidup mereka bebas dari masalah. Justru seringkali mereka diberikan ujian yang berat, tanggung jawab yang besar, dan kesepian yang menusuk. Tapi yang membedakan mereka dengan manusia biasa adalah cara mereka menyikapi semua itu. Mereka tidak melawan takdir, tidak memberontak terhadap kenyataan, melainkan memeluknya dengan zikir. Dalam setiap napas mereka, terdapat kesadaran bahwa tidak ada satupun yang terjadi di dunia ini kecuali atas izin Allah. Dan dengan keyakinan itu, hati mereka tenang. Zikir menjadi pelindung jiwa, menjadi benteng dari bisikan syaitan, menjadi penyejuk saat api amarah atau kesedihan mulai menyala. Mereka hidup tidak tergantung pada apa yang bisa dilihat, tapi pada keyakinan yang tak tergoyahkan kepada Allah. Bayangkan seseorang yang berzikir setiap malam, menangis di hadapan Allah dalam keheningan, menyebut namanya ratusan kali tanpa lelah, tanpa pamrih, hanya karena cinta. Apakah mungkin orang seperti itu masih gelisah karena urusan dunia? Hati mereka telah tertambat pada langit. Dunia boleh berputar, keadaan boleh berubah, orang-orang boleh meninggalkan mereka, tapi satu hal yang tak pernah berubah adalah Allah, dan itulah yang mereka jaga dalam zikirnya. Mereka tidak mencari pujian, tidak haus validasi, karena mereka telah merasakan kelezatan yang lebih tinggi, yaitu ketenangan yang lahir dari zikir yang tulus, dari hubungan rahasia yang terjalin antara jiwa yang tunduk dan Tuhan yang maha lembut. Dalam kehidupan yang serba cepat dan gaduh seperti sekarang, ketenangan menjadi barang mahal. Kita sering mencarinya di luar, dalam liburan, dalam hiburan, dalam kekayaan, dalam relasi sosial. Tapi setelah semua itu usai, hati tetap merasa hampa. Itulah tanda bahwa ketenangan tidak bisa dibeli, tidak bisa diwariskan, dan tidak bisa dimanipulasi. Ia hanya bisa didapat dari sumber yang sejati, keintiman dengan Allah. Zikir adalah jalan ke sana. Ia pelan, tapi pasti.
ia senyap tapi mengubah. Maka jika engkau menginginkan ketenangan seperti yang dimiliki para wali, jangan cari keluar, cari ke dalam. Perbaiki hubunganmu dengan Allah, isi waktumu dengan menyebut namanya, dan biarkan zikir itu menjadi jangkar yang menahan hatimu agar tidak tenggelam oleh gelombang dunia. Dan saat engkau telah menjadikan zikir sebagai bagian dari hidupmu, kau akan mulai merasakan perubahan. Tidak semuanya akan menjadi mudah, tapi semuanya akan terasa lebih ringan. Kau akan menangis, bukan karena takut, tapi karena cinta. Kau akan diam, bukan karena bingung, tapi karena tenang. Dan saat semua orang sibuk mencari jawaban di luar, kau akan menemukan bahwa semua yang kau cari telah ada dalam satu nama, Allah. Inilah rahasia para wali. Mereka tidak sibuk memikirkan dunia, karena mereka telah menemukan surga yang tersembunyi di balik zikir. Dan kini, rahasia itu telah sampai padamu. Tinggal kau memilih, menunggu hidup menenang, atau mulai menenangkan hidupmu dengan menyebut namanya. Bab 9. Zikir dan jejak kaki para kekasih Tuhan. Jika kita menelusuri jejak-jejak sejarah para wali, para kekasih Allah yang hidupnya dipenuhi keajaiban, maka akan kita dapati satu benang merah yang menyatukan mereka semua. Zikir, bukan harta, bukan nama besar, bukan popularitas, melainkan lisan yang tak pernah kering dari menyebut nama Allah, dan hati yang terus-menerus hadir di hadapannya. Zikir adalah jejak paling nyata yang mereka tinggalkan. Di balik karamah yang mengagumkan, ada ribuan malam yang mereka isi dengan tangis dalam sujud. Di balik doa-doa yang mustajab, ada ribuan zikir yang dibaca dalam sepi tanpa diketahui siapapun. Dan itulah yang menjadikan mereka besar di mata langit, meski kerap tak dikenal oleh dunia. Jejak mereka bukan pada bangunan yang mereka dirikan, tapi pada zikir yang mereka tanam di hati orang-orang yang pernah mereka sentuh. Tak semua kekasih Tuhan dikenal sejarah. Banyak dari mereka hidup dalam kesederhanaan yang luar biasa. Tidak punya gelar tinggi, tidak memiliki pengikut banyak, bahkan mungkin hidup dalam keterasingan. Tapi zikir mereka menembus langit, mengisi alam dengan suara cinta yang tidak tercatat oleh pena dunia, namun tertulis jelas dalam Lauhul Mahfuz. Mereka adalah orang-orang yang memilih jalan sunyi, menjauhi hiruk-pikuk, bukan karena lemah, tapi karena mereka tahu bahwa kekuatan sejati terletak pada hubungan yang dalam dengan Allah. Dan zikir adalah jembatan yang mereka bangun, jembatan yang menghubungkan bumi dan langit, dunia dan akhirat, hamba dan Tuhannya. Para kekasih Tuhan tidak meninggalkan banyak wasiat berupa kata-kata. Mereka lebih banyak memberi contoh melalui kehidupan. Bagaimana mereka menyikapi musibah, bagaimana mereka memaafkan orang yang menyakiti, bagaimana mereka tetap tenang ketika dihina, dan bagaimana mereka tersenyum meski dilukai. Semuanya adalah buah dari zikir yang telah meresap ke dalam tulang dan darah mereka. Zikir yang tak hanya diucapkan, tapi dijalani. Mereka tak menyuruh orang berzikir, tapi cukup dengan melihat wajah mereka, orang merasa damai. Itulah bukti bahwa zikir telah menjelma menjadi aura. Jejak kaki mereka tidak meninggalkan suara keras, tapi menggetarkan hati siapapun yang mengikuti tapak mereka dengan keikhlasan. Di zaman seperti sekarang, jejak-jejak itu masih ada. Mereka tak selalu tampil di mimbar, tak selalu menulis buku, tak selalu dikenal media, tapi mereka hidup di antara kita. Mungkin seorang tua yang duduk sendiri di masjid dan membaca tasbih pelan-pelan. Mungkin seorang ibu yang menyebut nama Allah di tengah malam sambil mendoakan anak-anaknya. Mungkin seorang yang diuji dengan sakit, tapi tetap tersenyum karena hatinya dipenuhi zikir. Inilah pewaris langkah para wali. Mereka meninggalkan jejak bukan di tanah, tapi di langit. Dan setiap zikir yang mereka ucapkan menjadi cahaya yang menerangi jalan bagi orang lain yang sedang berjalan dalam gelap. Maka kini, saat kita bertanya, kemana harus melangkah? Kemana mencari ketenangan? Jawabannya, ikuti jejak mereka. Bukan dalam gaya hidup, bukan dalam penampilan, tetapi dalam kebiasaan zikir mereka. Mulailah menanam zikir dalam harimu. Bangun malam bukan untuk gelisah, tapi untuk bersujud. Gunakan waktu sepi bukan untuk mengeluh, tapi untuk memanggil namanya. Jika jejak kaki para kekasih Tuhan ditinggalkan dalam zikir, maka kita pun bisa menjadi penerus jejak itu.
tidak harus sempurna. Cukup jujur dalam keinginan untuk dekat, karena siapapun yang berjalan dengan zikir akan tiba di tempat yang sama, kedekatan dengan Allah yang tidak tergantikan oleh apapun. Bab 10. Penutup. Ketika zikir menjadi jalan pulang. Akhir dari setiap pencarian bukanlah tempat yang asing, melainkan titik mula yang terlupakan. Rumah asal jiwa kita, tempat kita pertama kali mengenal cinta, yaitu hadirat Allah. Di dunia yang hiruk-pikuk, di mana segala sesuatu menuntut perhatian dan membuat hati tercerai-berai, zikir datang sebagai panggilan lembut untuk pulang. Tidak semua orang akan menjawabnya, tidak semua akan menyadarinya. Tapi bagi mereka yang lelah mencari makna dalam hal-hal fana, zikir menjadi cahaya penunjuk arah. Ia bukan sekadar rutinitas ibadah, melainkan sebuah jalan setapak yang, jika dilalui dengan sabar dan tulus, akan membawa kita pulang ke kedamaian yang tidak bisa diberikan oleh dunia manapun. Zikir adalah suara hati yang memanggil Tuhan dalam segala keadaan. Dan dari situlah jalan pulang terbuka satu persatu. Pulang dalam bahasa rohani bukan berarti meninggalkan dunia atau mengasingkan diri dari kehidupan. Pulang berarti membawa kesadaran ilahiyah ke dalam setiap nafas, setiap langkah, setiap tatapan. Zikir tidak memisahkan kita dari dunia, tetapi menyucikan cara kita memandang dunia. Ia membasuh jiwa yang terkotori ambisi, iri, dan takut. Ia menyadarkan bahwa dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat singgah. Dan saat hati telah memahami itu, maka zikir menjadi seperti udara. Tak terlihat, namun selalu ada. Kita tak perlu lagi memaksa diri mencari ketenangan, karena ketenangan telah menjadi bagian dari diri kita. Dan semua itu bermula dari menyebut namanya, dengan khusyuk, dengan cinta, dengan rasa butuh yang tulus. Bagi para wali, pulang bukan peristiwa di akhir hidup. Pulang adalah keadaan batin yang mereka alami setiap kali mereka berzikir. Saat lidah mereka mengucapkan Allahu Akbar, Subhanallah, La ilaha illallah, maka jiwa mereka sudah lebih dekat kepada Tuhan daripada pada dunia. Mereka telah sampai, meski secara fisik masih berjalan. Mereka telah damai, meski badai dunia masih berkecamuk. Dan itulah yang dapat terjadi padamu juga. Tidak perlu menunggu tua, tidak perlu menunggu sempurna. Cukup mulai, cukup duduk dalam sepi dan sebut namanya. Mungkin pada awalnya terasa hambar, tapi seperti orang yang merindukan rumah setelah lama terasing, perlahan engkau akan mengenali kembali rasa yang dulu pernah ada. Rasa tenang karena dekat dengan Allah. Saat zikir telah menjadi napas, maka dunia tak lagi mengguncangmu. Orang boleh menyanjungmu atau menghinamu, hati tetap tenang. Rezeki bisa datang atau tertahan, engkau tetap bersyukur. Hidup bisa mengalir sesuai harapan atau menyimpang dari rencana, engkau tetap sujud. Karena zikir telah mengajarkan bahwa semua ini bukan tentang apa yang terjadi, tetapi tentang kepada siapa engkau bergantung. Dan saat seluruh ketergantunganmu hanya pada Allah, engkau telah sampai pada kemerdekaan sejati. Engkau telah pulang, tidak ke tempat tapi ke keadaan. Keadaan yang damai, yang lapang, yang berserah penuh. Inilah makna terdalam dari zikir, mengembalikan jiwa kepada pemiliknya. Maka sahabat jiwa yang sedang membaca ini, jangan takut memulai meski terlambat. Jangan malu kembali meski dulu pernah menjauh. Tidak ada zikir yang sia-sia. Setiap lafaz yang keluar dari hati yang tulus akan tercatat, akan dihargai, akan dibalas. Zikir bukan hanya tentang pahala, ia adalah tentang hubungan. Hubungan antara yang dicipta dengan Sang Pencipta. Dan hubungan ini tidak pernah ditutup. Sebesar apapun dosamu, sedalam apapun luka batinmu, sekeras apapun masa lalumu, Allah selalu membuka pintunya. Maka masuklah dan pulanglah. Pulang dalam zikir, pulang dalam cinta, pulang dalam penghambaan yang hening namun dalam. Karena pada akhirnya, tempat teraman bagi jiwa bukanlah dunia, melainkan pelukan zikir yang membawa kita kembali kepadanya. Dan kini, ketika kata-kata telah selesai, biarlah yang berbicara adalah hening yang kau rasakan di dada. Hening yang tak kosong, tapi penuh. Penuh dengan makna, penuh dengan harap, dan penuh dengan kesadaran bahwa setiap nafas adalah zikir yang menunggu dihidupkan. Kita bukan siapa-siapa tanpa zikir.
Dunia terlalu keras untuk dilalui sendirian. Hati terlalu rapuh jika tak disandarkan. Tapi cukup dengan menyebut satu nama, Allah, maka yang berat menjadi ringan, yang sempit menjadi lapang, dan yang jauh kembali mendekat. Jalan para wali bukanlah jalan yang mudah, tapi ia selalu terbuka bagi siapapun yang ingin melangkah. Tak perlu syarat sempurna, cukup satu tekad untuk pulang, dan zikir adalah jalannya. Jalan paling sunyi, namun paling pasti menujunya. Jangan tunggu waktu ideal, jangan tunggu dirimu berubah, karena perubahan akan datang bersamaan dengan langkah pertama. Mulailah sekarang, bawa zikir ke dalam hari-harimu. Bukan sebagai kewajiban, tapi sebagai pelukan yang menenangkan jiwa. Dan saat engkau telah lelah dari dunia, ingatlah, ada gerbang langit yang terbuka, menunggu zikirmu, menunggu hatimu kembali. Karena tidak ada pulang yang lebih indah daripada kembali kepada Allah dengan menyebut namanya dalam cinta yang tidak pernah padam. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah.